Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Farois dengan NIM 418188230. Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Komputer Indonesia. Saya akan mempresentasikan analisa studi kasus implikasi teknologi komunikasi dan media massa dalam pembangunan. Perkembangan teknologi radio dari masa ke masa. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan peran berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang radio untuk menyampaikan informasi, baik itu berupa suara maupun gambar. Sejarah perkembangan teknologi radio. Sejarah penemuan radio dimulai di Inggris dan Amerika Serikat. Donald MC Nicol yang mengatakan bahwa terkalahkannya ruang angkasa oleh radio dimulai tahun 1802 oleh Dan, yaitu dengan ditemukannya suatu pesan dalam jarak pendek dengan menggunakan alat sederhana berupa kawat beraliran listrik. Lalu ada penggunaan radio. Radio secara aktif digunakan oleh tentara perang untuk memata-matai musuh mereka, yaitu armada laut Rusia. Radio juga punya peran penting dalam Perang Dunia Kedua. Penemuan radio AM dan VM dan penyiaran publik. Sebelum televisi terkenal, siaran radio komersial termasuk drama, komedi, beragam program, serta hiburan lainnya, tidak hanya berita dan musik. Adaptasi dengan teknologi. Penemuan internet dimulai mengubah transmisi sinyal analog yang digunakan oleh radio konvensional ke sinyal digital. Pembangunan melalui program televisi. Secara umum, program acara di stasiun televisi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasar materi program, format siaran, dan muatan isinya. Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini industri TV sudah kian dekat dengan realisasi kebijakan ini. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung menjadi tanggapan besar bagi stasiun TV lokal. Bagaimanapun, meskipun mengusung lokalitas dari sebuah daerah, TV berjaringan tetap menjadi saingan terberat dalam memenangkan hati pemirsa. Sebab TV berjaringan tentu memiliki modal, kualitas tampilan, dan teknologi yang lebih mapan. Selain itu, cakupan informasi yang dapat diberikan oleh TV berjaringan juga lebih luas. Pembangunan melalui komunikasi dunia maya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat pesat, semua dibuat guna memenuhi kebutuhan manusia. Tak terkecuali perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menghasilkan berbagai macam produk sebagai pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi. Lalu ada contoh kasus. Contoh kasus ada radio, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat memutuskan menjatuhkan sanksi teguran kepada radio Prambors Jakarta, program siaran Desta dan Gina in the Morning yang disiarkan di stasiun radio yang bersiaran di frekuensi 102.2 FM pada 15 Maret 2017 pukul 8:52 waktu Indonesia Barat, kedapatan melanggar aturan P3 dan SPS PKI. PKI Pusat menilai muatan tersebut tidak pantas untuk disiarkan karena bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan dapat ditiru oleh khalayak yang mendengarkan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai
pelanggaran atas norma kesopanan serta perlindungan anak-anak dan remaja. KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar aturan yang sudah diatur. Di akhir surat itu, KPI Pusat meminta Radio Prambors agar menjadikan P3 dan SPS KPI sebagai acuan utama dalam penyiaran sebuah program. Lalu ada televisi, Trans TV dapat teguran kedua dari KPI untuk program bioskop spesial setelah sebelumnya Trans TV mendapat teguran KPI terkait program acara Kopi Viral yang menayangkan mantan narapidana kasus pencabulan remaja. Kali ini Trans TV kembali mendapatkan teguran terkait program acara yang lain, yakni bioskop spesial. Surat teguran yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan teguran kedua kalinya yang telah diberikan kepada Trans TV. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta Trans TV untuk jeli dan berhati-hati ketika memutuskan menayangkan film berklarifikasi R atau remaja dengan konteks kekerasan yang masif. KPI menilai film dengan muatan demikian tidak layak tayang pada jam ranah anak atau di bawah jam 10 malam. Lalu dunia maya. Pada awal Juli, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo memblokir pijakan live streaming TikTok karena konten yang dinilai negatif, terutama bagi anak-anak. Hal ini serentak membuat TikTok termasuk dalam topik pembicaraan di warganet. Pada saat itu, banyak yang setuju dengan keputusan tersebut, namun ada segelintir yang mempertanyakan mengapa aplikasi untuk hiburan tersebut ditutup. Perlu diketahui nama Bowo juga dapat dibicarakan di media maya sebelumnya. Pasalnya Bowo disebut sebagai artis TikTok, mengadakan jumpa fans, meet and greet berbayar untuk berfoto bersama dirinya. Sehari setelah diblokir, Kominfo kemudian bertemu dengan perwakilan TikTok di gedung Kominfo. Kominfo meminta TikTok untuk membersihkan konten negatif dan melakukan penyaringan konten. TikTok berkomitmen untuk segera membersihkan konten negatif. Sepekan kemudian, Kominfo membuka blokir TikTok. TikTok juga selanjutnya berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam merilis kampanye online. Kesimpulan, media massa di Indonesia sudah dijamin kebebasannya sejak runtuhnya pemerintah Orde Baru dan mengudaranya era reformasi hingga saat ini. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kebebasan tersebut justru sedikit disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya ingin mengambil keuntungan material saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika masih ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.